sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 22. Sebagai insan yang bertuhan, patutlah kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, doa, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi oleh Ibu Siska, penutup yang diakhiri dengan doa. Kita menanjak kepada acara yang pertama, yaitu doa. Izinkanlah saya untuk membawa doa ini secara agama Kristen, dan Bapak Ibu boleh membawakan doa dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas izinnya Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam pemaparan materi budaya positif. Biarlah Tuhan pimpin kami semua, pimpin Ibu Siska yang akan memaparkan materi ini bagi kami semua. Bapa, tolong kami, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami masuk kepada yang kedua, sambutan kepala sekolah. Izin menyebutkan nama Ibu dengan hormat. Ibu Sumarsi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Bu Siska, pembawa materi. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapat rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang pemaparan materi dari Ibu Siska, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 22 Kabupaten Sorong. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya sangat mendukung, sangat memberikan support baik. Semoga aksi nyata yang Ibu Siska sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita, khususnya pribadi Ibu Siska dan umumnya bagi kita semua yang ada di sekolah ini. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa memberikan dukungan, memberikan contoh kepada yang lainnya. Semoga tahun-tahun depan rekan-rekan guru juga bersemangat mengikuti jejaknya Bu Siska, sehingga bisa mengikuti sebagai guru penggerak ini. Semoga kalau kita lihat rekan-rekan ini kan masih jiwa-jiwa muda, jadi masih banyak yang bisa dikerjakan. Semoga tidak hanya Bu Siska sendiri yang berhasil menjadi guru penggerak di sekolah ini, teman-teman lain jangan mau ketinggalan. Sehingga sekolah ini meskipun sekolah yang masih banyak membutuhkan perbaikan, tetapi dengan kemampuan Dewan Guru yang lebih, mudah-mudahan pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Demikianlah sambutan kepala sekolah. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Siska. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini izinkanlah saya memaparkan materi terkait disseminasi
implementasi atau penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan materi. Bukan berarti saya berdiri lebih hebat, tapi mari kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar terkait aksi nyata yang saya pelajari di modul 1.4. Oke, baik Bapak Ibu, saya langsung mulai saja tentang pemaparan materi saya. Yang pertama yaitu apa yang terbesit di benak Bapak Ibu terkait budaya positif. Mungkin dari antara Bapak Ibu bisa berpendapat apa itu budaya positif. Ada? Oke, baik Bu Esther. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah atau di masyarakat. Misalnya di sekolah, kita harus datang tempo 7.15, kita sudah harus berada di sekolah. Itu saja jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dari Bu Esther menyampaikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan. Oke Bu, silakan Bu Iin. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang berawal dari sebuah lingkungan. Contohnya yaitu memberikan senyum, menyapa orang yang lebih tua, bilang permisi, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Iin. Bu Iin juga menyampaikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan di lingkungan, seperti kita memberikan senyuman. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, perwujudan itu seperti apa? Nah, tapi sebelum saya mulai, apa itu perwujudannya? Mari kita ice breaking dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, ayo silakan berdiri. Kita bersenang-senang dulu. Nanti Bapak Ibu ikuti gerakan-gerakannya. Contohnya yang ada di layar. Sebentar itu musiknya, lagunya pelan dulu. Habis itu semakin cepat. Oke, siap? Kita senang bersama. Tangan ke atas. Ke bawah. Bawah. Kaki. Lagi agak cepat ya. Siap. Agak cepat lagi. Siap. Hati-hati agak cepat. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah ice breaking. Bagaimana? Rasa sudah semangat lagi? Semangat.
Oke, baik Bapak Ibu. Sesuai dengan pernyataan saya tadi bahwa budaya positif itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melihat apa itu disiplin positif. Bisakah Bapak Ibu memberikan contoh disiplin positif itu seperti apa? Di sini yang perlu Bapak Ibu sebutkan yaitu contoh disiplin positif. Nanti saya akan membagikan selembar post-it untuk Bapak Ibu isi. Nanti Bapak Ibu tempelkan di papan tulis. Baik, saya bagikan saja ya. Nanti ya satu saja. Nanti Bapak Ibu isi, jangan lupa nama panggilan atau nama lengkap juga boleh. Ayo silakan diisi apa itu yang Bapak Ibu ketahui tentang contoh disiplin positif. Baik Bapak Ibu, yang sudah selesai bisa langsung maju ke depan, ditempelkan hasil pendapatnya terkait contoh disiplin positif. Mari, mungkin Ibu kelas sekolah silakan Bu ditempelkan di papan tulis. Oke, baik. Berikutnya mari Bapak Ibu yang sudah bisa dikumpulkan. Baik, ayo kemudian ada lagi yang belum mengumpulkan. Oh ya, ini mari Bu. Dan sampai sini iya, kalau jawabannya sama dulu baru pendapat. Baik Bapak Ibu, saya bacakan ya. Pertama dari Ibu kepala sekolah, yaitu mengatakan bahwa disiplin positif itu adalah menggunakan seragam pada saat yang tepat. Ya, betul. Berikutnya dari Ibu Laili, datang ke sekolah tepat waktu. Pak Ansan mengatakan contoh disiplin positif itu adalah sikap peduli satu sama lain. Ya. Dari Ibu Esther, contoh disiplinnya adalah datang sekolah tepat waktu, membersihkan kelas sebelum pulang sekolah. Bisa. Dari Ibu Ririn, pertama datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Memang luar biasa. Berikutnya dari Ibu Morin, yaitu fokus ketika guru sedang menerangkan pembelajaran. Berikutnya berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Baik. Berikutnya dari Ibu Iin, yaitu membudidayakan sapa dan senyum. Betul sekali. Jawabannya sangat luar biasa.
Baik Bapak Ibu, kita lihat contoh dari disiplin positif itu apa saja. Nah, yang saya rangkum di sini hanya 5, yaitu mengenakan seragam sesuai aturan. Yang kedua, merapikan kelas sebelum pulang. Yang berikutnya, budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Berikutnya mengikuti upacara bendera, dan yang terakhir melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Nah, contoh-contoh yang tadi kita sudah sebutkan itu adalah disiplin positif yang nanti kita akan terapkan bersama di sekolah. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang dalam taraf ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, berikutnya penjelasan dari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang dengan perilaku ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Berikutnya, yang ketiga, motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki dukungan positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, kebutuhan dasar manusia. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, contoh dari bertahan hidup itu seperti apa? Mereka membutuhkan kesehatan, terus rumah, makanan, kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu dari kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan otonomi, kebutuhan menurut keseluruhan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan bermain, kebutuhan tertawa. Oke, next. Nah, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ada cuplikan video di mana nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan dan Bapak Ibu memberikan pendapat terkait video nanti. Mari kita lihat sama-sama videonya. Ini posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu yang pertama, posisi penghukum. Berikutnya yaitu sebagai posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya baik, itu tadi posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya ini tentang posisi teman. Ada guru yang sebagai posisinya sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke baik. Posisi sebagai pemantau dan nanti terakhir adalah manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi dari cuplikan video tersebut. Apa yang dapat Bapak Ibu petik? Masing-masing berikan pendapat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat. Oke baik, Ibu kepala sekolah ingin memberikan pendapat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya memperhatikan dan mempelajari dari contoh-contoh cuplikan video yang telah disampaikan, ada beberapa yang mengena di dalam perhatian saya. Yang pertama tadi saya terfokus kepada yang sebagai penghubung. Karena apa? Rata-rata di sekolah itu biasanya itu guru itu hanya bisanya kamu ini begini harus begini, kamu ini begini harus begini. Nah, sebenarnya itu kebanyakan. Sebenarnya cara itu tidak efektif karena anak menjadi lebih ingin melanggar kembali. Nah, kalau menurut hemat saya yang harus kita sampaikan, harus kita posisikan diri kita sebagai seorang guru. Kalau bagi pribadi saya itu yang sebagai manajer, karena di situ guru itu menawarkan dan siswa itu memilih sendiri apa yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi guru itu hanya sebagai penghubung, hanya sebagai penyemangat, hanya sebagai pemberi jalan keluar, memberikan jalan solusi, dan semua keputusan itu dikembalikan kepada siswa. Jadi siswa itu merasa dihargai, siswa itu merasa memilih sendiri apa yang bisa dia perbuat untuk perbaikan dirinya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk pendapatnya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri peserta didik. Nah, disinilah Bapak Ibu diharapkan anak-anak itu kita melatih mereka untuk mencari solusinya sendiri terhadap masalah yang telah dibuatnya. Oke, berikutnya. Baik Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas
dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya di kelas-kelas kita itu kan ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini kita akan mengubah kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif yang menghindari anak-anak untuk tidak atau bukan dengan kalimat itu. Jadi, mari Bapak Ibu, di sini saya meminta kepada Bapak Ibu berikan pendapat Bapak Ibu sekali lagi di post-it untuk keyakinan kelas apa yang ingin sekali Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Bisa berdiskusi dengan kelas lain atau guru lain, bisa juga berpendapat. Nah, di sini saya bagi ya Bapak Ibu. Kuning, Mbak. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau impian keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas masing-masing. Disilakan. dan guru kan? Nah, pokok
coba di belakang. Di kelompok berikutnya. Kalau kita keamanan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kerapian, dan keindahan. Oke, baik. Nanti sampaikan pendapatnya. Pak, banyak sekali ya Pak ya. Singkat sudah. Oke, siap. Semua saya Gimana Ibu? Bertanggung jawab dengan tugas, selalu datang tepat waktu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah cukup perhatikan dari masing-masing kelompok. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu menyampaikan atau mempresentasikan dari hasil diskusi yang Bapak Ibu tuliskan bersama teman sejawat. Baik, mungkin dari kelompok mana dulu yang bersedia? Ya, oke baik, dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya. Siap, kelompok 2, mari. Tes, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Indria dan di sebelah saya ada Maureen. Ya, di sini kita akan memaparkan hasil diskusi kami tentang keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keimanan. Di situ berdoa sebelum dan sudah pelajaran dimulai. Yang selanjutnya yaitu kebersihan, menjaga kebersihan kelas, keamanan, saling menjaga barang-barang yang ada di kelas. Berikutnya Ibu Maureen. Berikutnya ada kekeluargaan, yaitu saling berinteraksi sama teman. Yang kemudian ada kerindangan, menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Kemudian kerapihan, berseragam sesuai aturan sekolah. Yang terakhir ada keindahan, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Siska. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin post-itnya bisa ditempelkan langsung di papan tulis. Oke, baik, terima kasih Ibu. Berikutnya dari siapa? Tadi Pak Ansar ya? Mari Pak, silakan. Saya waktu diberikan. Kalau menurut pendapat saya, keyakinan sekolah atau di kelas yaitu tepat waktu dan disiplin. Tepat waktu ini seperti tepat dalam waktu datang ke sekolah. Disiplin ini luas, yaitu disiplin berpenampilan, disiplin dalam menerima pelajaran dan lain-lain. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa ditempelkan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya dari kelompoknya Ibu Laili dengan Ibu, mungkin ada pendapat, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Jadi keyakinan kelas yang kami buat, yang pertama menghormati sesama, kemudian bertanggung jawab, ketiga kerjasama, keempat berani berpendapat, kelima disiplin, keenam peduli dan empati, yang ketujuh aman dan belajar, aman dalam belajar, 8 menghargai proses belajar, 9 menjaga kebersihan, yang terakhir menghargai guru. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Siska. Oke Ibu, silakan untuk ditempelkan hasil diskusinya di papan. Baik, berikutnya yaitu dari kelompok Ibu Esther dengan Ibu Ririn, bisa disampaikan pendapatnya, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok kelas 5. Keyakinan kelas yang pertama selalu datang tepat waktu.
Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, saling peduli, menghargai, dan saling membantu, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Itu saja yang dengan kelas kami. Terima kasih. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendiskusikan tentang keyakinan kelas impian kita. Harapannya Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing dengan apa yang sudah tadi Bapak Ibu tuliskan. Nah, baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan, kedua disiplin dan tepat waktu, ketiga saling tolong menolong, yang keempat berkata sopan, yang kelima saling menghormati. Ini salah satu contoh keyakinan kelas untuk kelas 4 sampai 6, yaitu kebersihan kelas, tanggung jawab bersama, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, nah, masuk pada materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini saya sudah menerapkan dengan salah satu peserta didik saya, yaitu Fiona, di mana dia melakukan kesalahan tiba-tiba keluar kelas tanpa izin. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut kasus pertama yang terjadi di kelas saya, yaitu pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu Siska memperhatikan Agu menggunakan pakaian seragam tidak rapi sehingga ibu guru memanggilnya untuk menanyakan hal tersebut. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini adalah videonya ya Bapak Ibu. Marina masuk. Ayo silakan dulu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Kamu tahu nggak kenapa ibu guru panggil Agu sekarang ini? Tahu dong. Ibu mau kasih tahu buat aku. Tadi waktu kita belajar, ibu perhatikan Agu hari ini nggak rapi bajunya. Kira-kira itu betul atau tidak? Tidak. Yang baik dan yang betul itu gimana? Iya, betul sekali. Setiap manusia itu selalu ada saja berbuat kesalahan. Ibu guru juga
pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu guru tanya sama aku, kira-kira nih kenapa sih sampai Abu bajunya dikasih keluar? Alasannya apa sih? Oh, ternyata tadi Abu berangkat sekolahnya tuh buru-buru sampai tidak sempat kasih baju ya. Oh iya, kalau begitu ibu mau tanya lagi nih sama aku, kira-kira kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa itu? Ayo boleh ingat? Iya, betul sekali. Kalau masuk kelas harus berpakaian yang rapi. Karena aku tahu nih kegiatan kelas kita. Aku kira-kira kapan mau mulai merapatkan bajunya? Hari ini. Oke, baik. Ibu guru berharap kalau setiap hari aku ke sekolah harus berpakaian baju yang rapi terus ya, Nak? Oke. Oke, itu saja ibu guru sampaikan buat Abu. Nah, Abu boleh keluar ya, Nak? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini adalah kasus kedua saya, yaitu pada saat pembelajaran berlangsung, tiba-tiba Fiona keluar kelas tanpa izin, sehingga Ibu Siska mengambilnya di sela-sela jam istirahat. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah percakapannya Bapak Ibu, di mana yang tadi saya praktekkan bersama Fiona. Berikut ini adalah cuplikannya. Bagaimana kabarnya Fiona? Luar biasa. Fiona, tahu tidak kenapa ibu panggil Fiona di sini? Ya, tadi waktu kita belajar, ibu lihat Fiona tiba-tiba langsung keluar tanpa minta izin sama ibu guru. Kira-kira perbuatan Fiona itu sudah benar atau salah? Nah, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ibu Siska pun juga pernah buat salah. Jadi ibu guru di sini tidak akan menyalahkan Fiona. Ibu guru ingin kita sama-sama cari solusinya. Nah, Fiona boleh nggak cerita ke ibu guru? Kenapa sih tadi tiba-tiba Fiona langsung keluar tanpa minta izin? Oh, Fiona sakit perut. Emangnya tadi yang membuat Fiona sakit perut itu memangnya apa? Oh, makanan kesukaan. Jadi lain kali mempersarankan dengan makanan kritis ya. Kalau kalian kita itu ada yang tidak kuat dengan gadis. Nah, ibu mau tanya lagi sama Fiona. Kira-kira Fiona ingat tidak kegiatan kelas kita? Nah, kalau Fiona ingat, apa itu kegiatan kelas kita? Oh iya, betul sekali. Kalau mau keluar harus minta izin. Betul sekali. Supaya nanti Fiona tidak berkesalahan lagi. Jadi nanti dilakukan yang lainnya. Dan ibu mau tanya lagi sama Fiona, kira-kira kapan Fiona mau melakukan hal itu? Oh, Fiona tidak akan berbuat lagi. Jadi nanti Fiona langkahnya mulai sekarang ya, besok-besok kalau mau keluar harus minta izin. Oke, itu saja Fiona yang disampaikan buat Fiona. Oke, ibu ucapkan terima kasih kepada Fiona karena sudah datang. Terima kasih, Nak. Tadi
Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit cuplikan video terkait penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Harapannya nanti Bapak Ibu pada saat di kelas-kelas masing-masing dapat menerapkan setiap penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat berikutnya yaitu tentang refleksi. Nah, di bagian ini Bapak Ibu diharapkan menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang Anda atau Bapak Ibu pelajari dari forum diskusi hari ini. Nanti jawabannya Bapak Ibu bisa menuliskan di post-it, dan setelah dituliskan Bapak Ibu berikan pendapat masing-masing. Oke, saya langsung bagi saja. Oke, baik Bapak Ibu, yang kita harapkan dari Bapak Ibu adalah setelah Bapak menuliskan jawabannya, Bapak Ibu bisa membacakan apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Setelah itu nanti jawaban yang Bapak Ibu tulis bisa ditempelkan di papan. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu pelajari dari forum diskusi hari ini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan terkait apa yang Anda pelajari dari forum diskusi hari ini. Dari Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk menyampaikan pendapat terkait pembelajaran hari ini? Bu Esther? Oke, baik.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari diskusi hari ini, pelajaran yang saya dapatkan tentang disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai dan membangun logika, dan itu bersifat jangka yang panjang. Artinya selama anak dia masih belajar, dia akan tetap mengingat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Dalam penerapan disiplin positif, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada? Oke, Bu Lewi. Yang dapat saya pelajari dari forum diskusi hari ini mengenai budaya positif adalah dengan mempelajari budaya positif kita bisa lebih paham sikap-sikap yang harus kita laksanakan dalam menghadapi permasalahan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Dari diskusi tentang disiplin positif ini, saya lebih memahami poin-poin penting apa yang harus saya terapkan untuk di dalam kelas maupun di sekolah untuk anak-anak supaya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pendapat lagi dari Pak Hasan? Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah memberikan refleksi tentang forum diskusi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah pada penghujung dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dan mengikuti forum diskusi kita di siang hari ini. Berikutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada Ibu disilakan. Mari kita berikan aplaus yang meriah atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Siska. Selanjutnya kami akan masuk dalam penutup, yaitu doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siska di hari ini, dan semoga apa yang kita dengar dari Ibu Siska dapat kami laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai Dewan Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita belajar, biasanya kita berdoa dulu ya. Ibu Guru tunjuk ya, Karina, Fiona, pimpin kita dalam doa. Ayo dulu yang manis. Ya, bilang teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai, selesai. Ya, terima kasih Fiona sudah pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, Ibu Guru akan cek kalian punya kehadiran dulu ya. Ya, yang Ibu Guru panggil kalian jawab hadir. Agustina, hadir. Brian,
Oke, Fermino hadir. Oke, baik. Ternyata Ibu Guru punya anak-anak semuanya hadir ya. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Oke, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita itu sama saja ya nak ya? Ya betul. Terus keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang anak-anak yakini tentang kelas kita. Nah harapannya keyakinan kelas itu kalian dapat laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Ya. Nah keyakinan kelas itu siapa yang bikin? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas itu yang bikin adalah Ibu Guru dengan anak-anak kelas 1 ini ya. Anak-anak, kali ini Ibu Guru akan bagi kertas. Kertas ini Ibu Guru akan bagi dan kalian akan tulis. Ibu Guru bagi kelompoknya nanti. Kalian akan tulis di kertas ini tentang kelas A. Kelas ini kalian punya impian maunya seperti apa? Nanti kalian tulis ya. Nah, Ibu Guru mulai bagi saja. Pertama ini, nanti tulisnya di sini ya, tulisnya di sini nanti ya. Oke, nanti. Berikutnya, ya ini nanti kamu tulis di sini ya, nak ya. Ya, nanti tulis situ. Nanti kamu tulis di sini. Mega nanti tulis di sini ya, Mega. Ya. Terus kelompoknya di sini Susana lagi. Ya, Susana ini tulis ya Susana. Nanti Susana yang tulis ya. Kelompok ini. Ibu ada 2. Ya, iya, tidak apa-apa dapat 2. Nanti kalau salah bisa diganti tulis itu ya. Ini nanti kamu tulis ya. Ibu ada 2. Oke. Boleh anak-anak? Sekarang kalian boleh tulis. Ayo silakan ditulis kelompoknya. Siapa nih Niko di sebelah sini Mori? Kelompoknya Niko. Impian kelasnya kalian seperti apa? Ya, kalian satu kelompok ya. Sasan dengan ini Jeffrey, Fermino satu kelompok dengan Devan dengan Ronald. Kalau kalian kelompoknya yang mana ini? Ya nanti satu kelompok ini ya, satu kelompok. Terus ini, nah kamu satu kelompok dengan Luciana dengan ini Mira. Mira mari bergabung sebelah sini. Ya geser. Oke anak-anak boleh menulis keinginan kelas kalian seperti apa, impian kelas kalian itu maunya seperti apa. Kalian silakan tulis. Ayo silakan menulis. Ayo menulis. Ayo lihat teman-temannya yuk. Ya. Diskusi coba apa yang ditulis. Ya betul sekali. Sambil bicara-bicara ya. Kalian inginnya mau kelas ini seperti apa? Betul. Oh iya. Selesai belum? Coba Ibu Siska lihat. Ayo nak, Marta, mari. Ibu Sasira. Oh sudah. Coba Ibu Siska lihat hasil diskusinya kalian seperti apa. Oke, coba Ibu lihat. Oh, coba Ibu Guru lihat. Oh, kau bilang saling menghormati. Iya, betul. Terus yang itu apa, nak? Dia tulis jaga kebersihan kelas. Iya, benar sekali. Apa yang kau tulis, nak? Pakai baju rapi. Ya, betul. Oh, ternyata Ibu Guru punya anak-anak ini tidak pintar ya. Siapa yang sudah selesai? Teman-teman, kelompok yang sudah selesai mana? Oke, boleh sekarang kita tempelkan ya hasil yang kalian diskusikan tadi dengan temanmu. Siska akan panggil yang sudah selesai dulu ya. Ayo nak. Coba. Oh ya sekalian mau. Ya ini disimpan bukunya.
saja ya. Ya. Ayo, ditempelkan. Ya, sini. Ya. Oke, berikutnya kelompoknya Mega Marina. Ayo. Di bawah. Ya, duduk yang manis dong. Ya, begitu. Tempelkan nak. Ya, baik. Berikutnya kelompoknya Susan, mari. Ayo. Kelompoknya Susan. Ya, sini ya. Betul. Oke. Nah. Ya. Oke. Taruh saja di situ. Berikutnya kelompoknya Agung, mari nak. Kelompoknya Agung. Ayo ditempel di sini. Oke, baik. Silakan duduk. Karena semuanya sudah kerja, mari kita tepuk tangan yuk. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah menempelkan hasil diskusi kalian di depan. Ibu guru akan baca ya satu persatu. Oke, kelompoknya yang pertama tadi kelompoknya Niko. Kelompoknya Niko bilang jaga kebersihan kelas. Oke, kita sepakat ya menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Betul. Kalau masuk kelas kita harus tepat waktu. Siapa yang jaga terlambat? Jadi kedepannya datangnya harus lebih agak tempo ya. Oke, kita lihat kelompok 2. Masuk kelas tepat waktu. Betul sekali ya Fiona. Kalau masuk kelas itu harus tepat waktu. Tadi Ibu Guru perhatikan, Fiona kan datangnya tadi agak terlambat ya. Jadi nanti masuknya harus tepat waktu. Berikutnya, saling menghormati. Oke anak-anak. Yang ketiga, dari kelompok ketiga yaitu saling menghormati. Betul nak, kita harus saling menghormati dengan sesama teman, dengan guru. Kita harus saling menghormati. Oke anak-anak, kita lihat kelompok berikutnya yaitu pakai baju rapi. Ya betul ya, kita kalau ke sekolah itu harus pakai baju yang rapi. Yang berikutnya, kelompok berikutnya adalah hadir tepat waktu. Nah, betul ya Ronald, kalau ke sekolah harus datang tepat waktu. Jangan terlambat. Kayak tadi Fiona tuh datangnya terlambat loh. Ya, berikutnya menghormati guru. Kita harus saling menghormati dengan Bapak Ibu guru. Oke, siap? Tadi Bu Guru sampaikan apa? Harus menghormati guru. Siapa guru di sini? Ibu Sisa. Ada guru-guru yang lain juga. Harus saling menghormati. Oke anak-anak, tadi kita sudah sepakati dan kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Jadi apa yang sudah kita yakini harus dilaksanakan ya. Oke, demikian anak-anak. Kita sudah belajar sama-sama. Semoga apa yang sudah kita buat kita bisa terapkan di kelas kita. Demikian dari Bu Guru. Selamat pagi semuanya.